Kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang penerapan AI dalam bidang bisnis dan agama Islam. Kelompok 2 terdiri dari Reza Ramdhani Irawan, Muhammad Rizky Fauji, Akbar Ilham Perhan, Sarah Ayu Rahmawati, dan Irfan Arif Agustian. Apa itu AI? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Penerapan AI dalam bidang bisnis. Saat ini banyak sekali perusahaan yang telah memanfaatkan AI dalam bidang bisnis mereka. Banyak perusahaan yang saat ini berinvestasi teknologi AI untuk bisa memberikan mereka lebih banyak penjualan hingga pengoptimalan kinerja dari perusahaan. Pemanfaatan AI di bidang bisnis antara lain personalisasi pengalaman belanja pelanggan, otomatisasi interaksi pelanggan, pemberian bantuan secara real time dan otomatisasi, pengolahan data yang lebih maksimal, dan peningkatan proses rekrutmen. Pemanfaatan AI di bidang bisnis yang pertama yaitu ada personalisasi pengalaman belanja pelanggan. Ketika pelanggan mendapatkan iklan sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya saat itu, mereka akan lebih tertarik dan ingin membeli dari produk iklan tersebut. Iklan yang dipersonalisasi akan meningkatkan engagement pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan meningkatkan penjualan. Memberikan penawaran yang akurat terhadap pelanggan adalah kemampuan AI yang sangat dicari. Lalu ada pemberian bantuan secara real time dan otomatisasi. Di zaman online saat ini, orang-orang berinteraksi bisnis selama 24/7 hours. Aplikasi peta, travel, dan hotel menggunakan AI untuk berkomunikasi secara real time dengan pelanggan. Berdasarkan data kondisi jalan saat ini, aplikasi akan menyarankan rute tercepat yang bisa diambil oleh pengguna untuk mencapai tujuan. Berdasarkan data dan kunjungan pencarian tempat liburan, AI akan memberikan rekomendasi hotel atau atraksi yang mungkin akan disukai oleh pelanggan. Pemanfaatan AI di bidang bisnis yang ketiga ada otomatisasi interaksi pelanggan. Nah, perusahaan berinteraksi dengan pelanggan melalui banyak saluran seperti email, chat, media sosial, bahkan panggilan telepon. Saat ini, hal itu membutuhkan keterlibatan manusia. Namun dengan AI, perusahaan bisa melakukan otomatisasi untuk jawaban atas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan. Sekarang ini sudah banyak AI seperti chatbots, kecerdasan buatan yang akan berinteraksi dengan pelanggan pada jam berapapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan pengolahan data yang lebih maksimal dengan AI, perusahaan akan lebih mungkin menemukan pemanfaatan lainnya. Contohnya itu tren pasar, behavior pelanggan, dan kecenderungan serta masih banyak lainnya. Nah, informasi ini akan membantu untuk membuat strategi ke depannya. Meningkatkan proses rekrutmen. AI dapat membantu mengoptimalkan rekrutmen pegawai dengan sebuah sistem. Nah, nanti si AI akan secara otomatis menyaring aplikasi atau lamaran si pegawai berdasarkan sertifikasi yang sudah diatur. Selain hemat biaya, juga akan lebih cepat menghemat waktu. Nah, AI akan menolak menyaring aplikasinya serta otomatis menolak yang tidak sesuai. Contoh yang pertama itu Starbucks. Starbucks menggunakan loyalty card serta mobile app untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya. Nanti si Starbucks ini memprediksi tawaran yang mungkin disukai oleh si pelanggan. Nah, nantinya pesan tersebut akan otomatis langsung terkirim ke si pelanggan ketika berada di dekat lokasi toko. Cara ini nantinya akan meningkatkan rata-rata penjualan. Yang kedua, Alibaba. Alibaba membuka sebuah toko yang dimana si penjual akan merasakan bagaimana jual beli dengan teknologi AI. Perusahaan memasang tagline cerdas yang bisa mendeteksi kapan suatu barang disentuh oleh pelanggan. Lalu juga
menyediakan cermin pintar yang bisa menyarankan pakaian yang cocok untuk si pelanggan. Lalu di sini saya akan menerangkan tentang penerapan AI pada bidang agama Islam. Di sini ada AI dalam bidang agama Islam, yaitu ada virtual ifta, IA fatwa milik Dubai, lalu ada Azka Hasub, yaitu chatbot Ustadz Abdul Somad. Yang ketiga ada Tartel, yaitu aplikasi AI untuk membaca, menghafal, dan mencari ayat Al-Quran. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang virtual ifta. Aplikasi ini memudahkan masyarakat mencari jawaban dalam lingkup agama Islam karena aksesnya yang mudah dan jawaban yang diminta dapat dimunculkan dalam waktu yang singkat. Jadi, pertanyaan bisa diajukan melalui telepon dan satu program komputer yang berbasis pada AI dan akan menjawab secara atraktif dengan bahasa natural. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nama saya Muhammad Rizky Fauzi. Selanjutnya adalah Azka Hasub atau chatbot Ustadz Abdul Somad. Azka Hasub dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuan yang diajarkan kepadanya. Pengetahuan tersebut bersumber dari buku Text Clarification dan pengetahuan Ustadz Abdul Somad. Nama Azka Hasub diberikan langsung oleh Ustadz Abdul Somad yang berarti robot cerdas. Azka Hasub akan menjadi basis pengembangan ilmu kecerdasan buatan di bidang agama Islam. Akan ada beberapa kolaborasi riset lagi yang terintegrasi dengan Azka Hasub sehingga ditargetkan sebagai tonggak pengembangan Islam menggunakan ilmu kecerdasan buatan. Di samping adalah contoh dari aplikasi chatbot Ustadz Abdul Somad. Lalu selanjutnya adalah Tartil, aplikasi AI untuk membaca, menghafal, dan mencari ayat Al-Quran. Ada keunggulan dari Tartil yang ditunjukkan developer, yaitu Recite, Memorize, and Search the Quran, yaitu membaca, menghafal, dan mencari ayat Al-Quran. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan secara langsung bacaan Al-Quran yang didukung oleh Artificial Intelligence terbaru. Algoritma mengikuti kata demi kata pengguna dan menyoroti bagian yang mereka baca. Sangat membantu ketika pengguna membaca Al-Quran dan ingin mendapatkan petunjuk posisi bacaan dan atau mengikuti imam atau rekaman audio. Di samping adalah contoh dari aplikasi Tartil. Kesimpulan, penerapan artificial intelligence sangat mempengaruhi pekerjaan manusia di berbagai bidang, contohnya di bidang bisnis dan agama. Penggunaan AI dalam bidang bisnis seperti pada brand Starbucks menggunakan loyalty card dan mobile app untuk mengumpulkan data dan menganalisa data. AI pada bidang agama seperti pada aplikasi Tartil yang ditunjukkan developer, yaitu Recite, Memorize, and Search the Quran, yaitu membaca, menghafal, dan mencari ayat Al-Quran. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan secara langsung bacaan Al-Quran yang didukung oleh artificial intelligence. Penggunaan AI ini bisa menjadi hal yang positif atau negatif tergantung penerapannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.